Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tentang hikayat. Pengertian hikayat, jenis, ciri dan struktur hikayat. Hikayat adalah cerita yang berpokok pada kehidupan raja, dihiasi dengan peristiwa atau kejadian yang luar biasa dan menakjubkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat merupakan salah satu bentuk karya sastra lama pada angkatan Melayu klasik yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, sejarah, biografi, atau gabungan sifat-sifat. Hikayat dibaca pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Belajar apa kita hari ini? Hari ini kita belajar tentang hikayat, pengertian hikayat, unsur hikayat, fungsi dan ciri hikayat, jenis-jenis hikayat, dan contoh hikayat. Struktur hikayat ada 6. Yang pertama, abstraksi. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Evaluasi. 5. Resolusi. 6. Koda. Ciri-ciri hikayat ada 7. Yang pertama, termasuk sastra lama berbentuk prosa. 2. Ditulis dalam bahasa dan struktur ejaan Melayu. Yang ketiga, sebagian besar ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Yang keempat, unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol. Lazimnya hikayat mencakup bentuk prosa yang panjang. 5. Berisi riwayat atau sejarah raja dan orang suci. 6. Tidak ada pembagian bab. 7. Umumnya anonim. Fungsi hikayat ada 5. Yang pertama, untuk membangkit atau membangun semangat juang. Yang kedua, sebagai media hiburan. Yang ketiga, sarana penghibur hati. Yang keempat, untuk meramaikan suatu acara atau pesta. Yang kelima, menceritakan dan menyampaikan tentang nilai-nilai moral kehidupan. Di dalam hikayat itu terdapat unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsiknya terdapat 6. Yang pertama, tema. Yang kedua, alur. 3. Penokohan. 4. Amanat. 5. Setting. 7. Sudut pandang. Unsur-unsur ekstrinsik hikayat ada 3. Yang pertama, latar belakang pengarang. Yang kedua, nilai-nilai yang dianut pengarang. Yang ketiga, latar belakang sosial budaya masyarakat saat hikayat tersebut ditulis. Contoh hikayat. Marilah kita saksikan contoh teks cerita hikayat berikut ini yang berjudul Hikayat Indera Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indera Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Puteri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syah Berdi. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini tentang teks hikayat. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.